Pada suatu malam yang hening di kota Mekah, Rasulullah Muhammad SAW berada di Masjidil Haram. Dalam kerangka iman, malam itu bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan intervensi ilahi terhadap ruang, waktu, dan hukum alam. Namun bila kita memandangnya dengan bahasa fisika modern, malam itu adalah sebuah peristiwa ruang waktu non-klasik. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa berlangsung dalam satu malam. Dalam intuisi klasik, jarak ribuan kilometer mustahil ditempuh secepat itu. Namun teori relativitas umum Einstein mengajarkan bahwa ruang dan waktu bukanlah suatu panggung yang kaku, tetapi keduanya dapat melengkung dan terdistorsi. Dalam bahasa relativistik, Isra dapat dipahami sebagai pergerakan melalui geometri ruang waktu yang diubah. Bukan sekedar bergerak cepat di ruang datar, melainkan ruang itu sendiri yang dipendekkan. Analogi modernnya adalah konsep pelipatan ruang, space-time shortcut. Jarak jauh secara koordinat bisa menjadi dekat secara geometri. Ini bukan klaim teknologis, melainkan bahasa kemungkinan bahwa jarak tidak selalu absolut. Dari Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW naik menembus lapisan langit. Dalam kosmologi iman, setiap langit adalah tingkatan eksistensi, bukan sekedar atmosfer atau ruang fisik biasa. Relativitas menyatakan bahwa waktu mengalir berbeda bergantung pada kondisi ruang waktu. Ketika seseorang berada dalam wilayah dengan struktur ruang waktu ekstrim, durasi subjektif dan durasi di bumi dapat berbeda drastis. Maka Miraj dapat dipahami sebagai perjalanan dengan jam internal Nabi yang tidak tunduk pada waktu yang ada di bumi. Ini menjelaskan mengapa Rasulullah SAW kembali dalam waktu malam yang sama, tanpa menabrak logika ilmiah tentang waktu, karena waktu itu sendiri relatif, bukan sesuatu yang mutlak. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di langit pertama hingga ke-6, kita memasuki wilayah yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan fisika klasik. Mekanika kuantum menunjukkan bahwa realitas memiliki lapisan-lapisan keadaan, states of reality. Sebuah sistem dapat berpindah keadaan tanpa melalui lintasan klasik yang kontinu. Dalam bahasa kuantum, Mi'raj dapat dipahami sebagai transisi eksistensial, bukan sekedar perjalanan mekanis. Nabi Muhammad SAW tidak bergerak seperti objek biasa, tetapi dipindahkan ke keadaan realitas yang berbeda, dengan hukum yang berbeda pula. Ini selaras dengan konsep kuantum bahwa realitas tidak selalu deterministik dan linier. Namun penting ditegaskan bahwa ini adalah analogi konseptual, bukan klaim bahwa Miraj adalah fenomena kuantum biasa. Di langit ketujuh, ketika Rasulullah SAW mencapai Sidratul Muntaha, sebuah batas kosmik dalam narasi iman, ini adalah batas pengetahuan makhluk, tempat hukum ciptaan berhenti relevan. Menariknya, fisika modern juga mengenal batas-batas absolut seperti kecepatan cahaya sebagai batas informasi, entropi maksimum sebagai batas keteraturan, dan horizon kosmik sebagai batas observasi. Sidratul Muntaha dalam bahasa ilmiah filosofis adalah horizon transendental, batas di mana model fisika berhenti bekerja. Dan di sini bukan sains yang menilai wahyu, tetapi wahyu yang melampaui sains. Jika perjalanan ini dipaksakan ke hukum fisika biasa, maka percepatan, radiasi, dan energi akan menghancurkan tubuh manusia. Namun termodinamika hanya berlaku untuk sistem tertutup alamiah. Isra Miraj adalah peristiwa mukjizat, artinya sistem tidak tertutup, melainkan berada dalam kehendak langsung Sang Pencipta hukum alam itu sendiri. Maka tidak ada pelanggaran hukum, karena hukum tersebut ditangguhkan oleh pemiliknya. Ketika Rasulullah SAW kembali ke bumi, realitas kembali ke konfigurasi normal. Air masih beriak, malam belum usai. Dalam bahasa fisika, frame of reference kembali disatukan. Dalam bahasa iman, amanah telah diberikan, yaitu perintah salat 5 waktu. Isra Miraj bukan peristiwa yang menunggu pembenaran sains.
Isra Miraj adalah mukjizat, dan mukjizat berada di atas model ilmiah. Namun fisika modern seperti relativitas kuantum dan termodinamika turut membantu kita memahami satu hal penting, yaitu bahwa realitas jauh lebih luas daripada intuisi manusia, dan bahwa iman tidak bertentangan dengan akal, tetapi melampauinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.